Balik lagi di Basic dan kita kedatangan Raja Entertain Metro ya. Gua nggak dibayar. Ya nggak ada lah bayaran. Nanti kan lu bayar kan. Selalu aja jadi rokok. Kok tadi 20? Ya nggak apa-apa. Berarti kan balik. Ya berarti cepet lah. Kita gue balikin gue. Jadi Ricky belum Ricky. Harus. Jagain depan Ricky pertama. Keamanan. Iya, selalu kan cepet udah lepas kan. Ini sebenarnya kalau Jebakan Batman di kamar. Apa? jam 12 lewat 5 kan ada orang datang biasanya. Minta gocap biasanya gocap. Anjing ngapain ya? Karena Oh. jadi pegol. Lihat mereka udah 10 menit. Podcast naik. MC ini mulai sebenarnya besok tuh lo mau diganti sebenarnya. Jadi cara besok itu ya. Sebenarnya. Tapi ya kita bilang, enggak lah nggak usah Ciko aja udah kan next player. Gopay nggak apa-apa kok. Gua sih banyak masalah, cuman kayaknya nggak untuk dipublish ya. Tolong lah. Tapi pernah kemarin banyak masalah. Waduh, banyak banget es. Catatan utang gua mana ya? Balik lagi di Basic dan kita kedatangan Raja Entertain Metro ya. Ciko. Raja Raja Entertain Kota Metro. Tadi gua mau bilang Masa nanti briefingnya nggak kayak gitu kayak openingnya oleh. Tadi gua mau bilang ini, Ciko ilusionis. Kan itu kan terlalu segmentis ya kan. Dulu banget itu ya kan. Kalau sekarang kan sudah menguasai panggung hiburan Semuanya. Gua udah curiga. Gua udah curiga. Nah, sekarang bisa apa aja lo? Magic bisa. Bisa nyanyi, ya kan? MC lo. Sound session. Nah, terus itu ini apa namanya? DJ, ya kan? Terus penyanyi, pencipta lagu. Iya, pencipta lagu. Terus itu yang baru-baru ini di kece ini dia, apa namanya? Penyanyi organ. Wah, penyanyi koplo. Iya. Koplo itu organ bujang organ ya. Ya kan bisa remix ya. Terus nih, yang paling viral bikin dia kaya loh. Belantai mobil. Coba jelasin dulu nih. Lo dia apa sebenarnya? Iya, sebenarnya mau kemana gue? Apa itu? Buat anak gua. Papa sebenarnya Power Ranger. Ranger merah papa itu. Kan awalnya kan dulu sulap. Ya, terus kan sama lu. Apa tuh namanya? SBMJ. Apa singkatannya? Street Brother milik Ciko. Makanya dikat. Makanya dia cabut. Kenapa baru tahu ya? Yang manggung gua dulu. Ya, Street Brother Magic Community. Ya kan. Itu ada banyak. Nah, Personilnya. ada 10 dulu, tapi alhamdulillah semua udah mencar-mencar, udah sukses semua. Itu maksudnya duit sukses udah gondrong biasanya kayak kan. Sukses cuma gondrong aja. Cuman gitu aja. Dari pendek gondrong paling nggak tinggi 2 cm lah. Sukses itu kan nggak harus materi, tapi kan kalau kaya oke sih maksud gua. Iya, sekarang udah kaya. Iya, kaya hati. Kita tebuat tadi kan? Apa dong? Nongkrongnya nggak sama orang miskin lagi kan? Ya Allah. Kalau benerin itu kan tadi kan? Apa? Kalau tadi kan di Iya. chat sama gua. Ya di showroom aja. Dulu kan di ronde. Ya. Tapi gue kangen cuy. Yang dulu kan kita selesai acara, ke ronde dulu, bantu dia beres-beres ya. Sekarang udah kayak gitu sih. Beres-beres gua semua. Pas malam sama anak-anak stand up anjir. Gua semua. Akhirnya kalau ngebahas masalah ronde ya. Anjing Dari buka ya. Iya. Konsep awal tuh sama gua gitu. Angel lah. Dulu awalnya itu konsep awal kok. Gua mau bikin ini nih. Gua bikin apa namanya? Tempat makan. Tempat nongkrong lah. Ya. Dulu tuh konsepnya di presiden. Sorry ya, kok pakai kacamata. Sorry ya guys. Silau mata gue minus soalnya. Ler. Ya lu. Apa namanya? Di tempat syukur presiden. Oh iya, masuk. Konsep. Ini perjalanan awal karir Ciko. Ya. Terus gue kira itu nggak kayak gitu gitu loh. Terus setelah itu dia bikin gerobak. Ya. Ya kan dulu awal-awal bikin gerobak terus nyari ban dulu ya. Ya karena mentok dulu dipecat dari kerjaan. Ya, Gue nganggur lama. Iya. Jadi COD mampu. Iya. Dia Gila. Facebook. Gila. Nomornya di kan subuh. Iya kan. Terus banyak bikin ronde itu. Dan ada yang gak gue seneng sih dari dia bikin ronde itu. Apa tuh? Jadi kalau dia kan buka, dia dorong gerobak, ya kan, taruh di situ gerobaknya ditinggal. Terus gue yang suruh jagain. Jadi Dia karyawan entah lu ya? kemana tuh, Pak. Itu kan gue kebejot. Enggak ada lu yang Enggak, betul. belum main di becus tuh kamu tak hilangnya kemana sih? Itu siapa, Cok? COD HP. Masih COD apa Oh, sama ngomporin ini gue nonton nanti. Enggak mah, saya orang setia. Enggak, gue nggak ngomongin ke sana juga. Oh enggak ya? Enggak. Oh iya. Situ tuh gue nggak
dibayar. Woi, Bayar ini beli brother gua, kopi Pak. 3.000. Iya. Ya Allah, kasih tadi dulu. Ya apa? Kasih tadi dulu. Kenapa lo nggak bayar dia? Nggak ada duitnya. Jadi Robsim semua awalnya dari Rundi, awalnya dari Rundi. Koneksi semua terbangun. Dari Rundi. Ada juga undi-undi legendarisnya itu kan buatan maknya. Iya. Yang isinya jarum pentol. Telepon ya. Telepon. Telepon muncrat. Jadi dimakan celok ya. Asli. Dimakan yang mete. Ya. Rekomendasi. Ciko Industri. Bentar lagi gua mau jadi komika sih. Komika, bentar. Kalau usah lo, saya nggak juga udah goyang. Jangan. Gak apa-apa gak stand up lagi ikutannya. Gue ngerasa nggak lucu sekarang. Tapi lu lucu loh. Gitu loh yang makan paku keluar lemari. Iya kan, ya kan lo ingetnya materinya itu kan, Itu boleh kan? gua inget gua. Materi limbah. Aduh, gue pernah mau ngedit lagi nggak bikin podcast ini ya ntar ya susah kayaknya bagi waktunya. Ya, aku juga. Aku juga udah berhenti. Dan kita tunggu besok aja kalau besok nggak pecah ya berarti ya nggak jalan lagi saya. Jalan. Tapi pelan. Iya. Yang penting jalan. Ya penting jalan. Nggak perlu lari, yang penting jalan sampai tujuan. Sampai tujuan. Gila. Lu kayak gitu ya? Bukan bad lu nih. Sering ngasih quote sekarang ya di Instagram. Instagram. Enggak quote sih, suka marah-marah sih sama karyawan. Karyawan yang mana? Oke, Oke, kamu. Iya, dia beliau juga manajer buat. Iya, sekarang. Manajer kafe. Jadi Cikun juga salah satu. Lu manajer kan? Ya. Manajer di salah satu kafe di Metro, namanya Kopi Kici ya. Nggak boleh minuman keras kan misalnya? Hah? Nggak boleh minuman Nggak keras. boleh minuman keras, nggak boleh musik keras juga. Iya, nggak boleh. tapi ada dugem di sana. Boleh kalau itu. Iya. Minuman Boleh. keras kan nggak boleh kalau nggak ketahuan kan nggak apa-apa. Kalau ketahuan nggak boleh kan? Nggak boleh, tetap nggak boleh. Nama Polres nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Yang dari dulu nggak boleh. Kita udah MOU sama pihak keamanan. Dilarang. Minum kopi cukup, yang penting happy. Tapi kata anak-anak Gen Z, bapak kesesatan kota Metro bener nggak sih? Bapak? Kesesatan kota Metro dulu nggak sih? Siapa itu? Kata anak-anak. Oh, Yang nongkrong di Apa Kici yang kan? nongkrong itu kan? Gue yang sesat. Iya, lu yang ngajarin dia Ada mereka DJ. Enggak sih, cuman itu kan tergantung pola pikir masing-masing aja sih. Kalau gue kan yang penting happy ya. Happy, kondusif, aman, terjaga. Kan lu juga yang ngajarin gua minum pertama kali kan? Ah iya tuh klarifikasi tuh. Dia pernah bahas itu ketika ngobrol sama Cece. Bener nggak sih? Gimana ceritanya? Di atmosfer kita dulu. Yang gereng nggak ya? Sampai sana. Wah, gua kalau nongkrong sama Ciko, Remy dulu tuh kita Wah. mau minum ya. Nah, Kita minum bir. Remy, lo harus datang sini Remy. Wah lama nggak ketemu Remy. Kita nggak apa, kalau narkoba kita nggak jauh kita, gelek gitu nggak. Rokok sama ngebir aja dulu. Ya. Makanya gua pertama kali gua belajar minum, gua bilang, gua sama Ciko sama Remy di atmosfer kafe dulu. Sama main. anjing lama Iya, banget. maksudnya. Sama judi kartu kan di kosan Remy kan? Enggak, kalau jadi kafe di Rondi lah. Anjing gue lucu banget ya. Cari duit, boy. Jadi nggak judi sih ya, seru-seruan. Tapi ada duitnya. Bisa sampai orang pulang ini subuhan. Tenang, bude-bude itu sayur berangkat sampai pulang lagi. Baru sadar jam 7 pagi. Sisa kotak meja kecil itu sama kambing. Gerobaknya nggak ada. Astagfirullah. Tapi lebih sering emang kayak gitu ya? Beresin gerobaknya dulu, meja disusahin. Iya. Biar kalau ditinggal gue masih aman gitu. Iya. Jadi kita rantai itu terus isi meja-meja itu. Anjir. Tapi sekarang apa ya? Kalau orang-orang kayak kita dulu ya nongkrong sama lu, jangan diri nongkrong dia tuh nyari lu sebenarnya. Gitu ya. Iya sebenarnya. Kenapa? Ya karena tempat dia kan tempat orang nongkrong cerita sama dia kan. Iya. Kan banyak denger curhatan orang kan? Iya, gue banyak denger curhatan orang, tapi orang nggak mau dengerin gue. Sih. Kenapa orang nggak mau denger? Hanya ngomong sih, nggak ada isi. Nggak berisi lu sekarang. Kita bahas itu dari nol gitu. Lu mulai sulap itu dari kapan, Bro? Kan awal karir sulap. Gua di Jakarta tahun 2000. Kalau suka sulap sih dari SMP. Dari SMP gua udah emang suka dengan miracle lah. Dulu zaman dulu kan Deddy Corbuzier. Dulu Demian belum booming kan. Deddy dari zaman Deddy. Terus dia suka SMP, terus suka sulap. Terus bisa benar-benar mempelajari waktu di Jakarta. Terus sekolah kan gua di Jakarta langsung kerja. Nah, waktu kerja nganter barang ketemu orang jualan alat sulap. Nah, ketemu alat sulap di situ gue belajar situ. Ternyata bisa dipelajari, ada alatnya dan bisa dibeli dengan harga yang cukup lah di kantong gitu. Dan dari situ gue pelajari ya akhirnya gue di Metro gue lihat kok nggak ada yang main sulap.
bisa nih gue jadi one and only ya. Dan ternyata ya mungkin karena sikon waktu itu bokap udah meninggal dan gue harus pulang. Ijazah gue aja masih di Jakarta nih sampai sekarang. Ijazah gue aja karena gue kontrak 2 tahun waktu itu jadi kepala produksi di sebuah toko roti lah. Depok lah kalau ya Depok kalau temen-temen tahu itu ada di Senayan City itu gue pernah kerja situ. Ijazah gue sampai sekarang masih di sana karena gue mengingkari janji kan gue kontrak 2 tahun gue baru jalan setahun tapi gue anak tunggal kan mau nggak mau gue harus membeli nyokap gitu dan gue suruh nembus ijazah waktu itu kurang lebih 10 juta. Duit dari mana? Anjingnya kan duit dari mana? Gue kan ya udah akhirnya emak gue nggak tahu tuh kalau ijazah gue di sana. Akhirnya sudah singkat cerita gue bimbang kan antara milih nyokap sama terus kerja. Akhirnya ya udahlah. Gue yakin kalau gue muliakan orang tua gue satu ini insya Allah Allah pasti angkat dengan rezekinya. Iya gitu sih. Ya udah akhirnya gue main di Metro, gue main sulap ini ketemu Febri, ketemu orang dulu Febri manggil gue om. Sekarang Ciko Kampang ya. Itu emang nggak sopan kan? Iya begitu ya. Sebenarnya kita tahu kita dibohongi kita. Akhirnya nggak sopan kan? Anjing bohong terus kata dia. Sebenarnya udah dia main ke pusat grosir ya. Dia tahu dia. Wow, banyak saya. Gimana? Nyesel juga gue merasa kayak ini. Anjing. Tapi gue dulu sama Febri gandeng banget. Biji ya, biji. Kemana-mana gue sama Pepri Febri. siripanya. Siripah. Pokoknya nggak kemana-mana gue sama Febri. Ya, mungkin sekarang nih banyak gosip lu nggak tahu Febri bisa ribut tapi enggak karena kan kita makin dewasa punya kesibukan masing-masing. Bukan karena rebut perempuan. Enggak sih. Kalau itu sih gimana ya? Udah jokin malah. Udah jokin sih. Enggak sih, tapi gue menjaga karena gue udah punya istri ya. Gue happy aja, karena gue menjaga hati. Tadi kayaknya Mika belum gue hidupin deh. Oh iya, sengaja gue. Iya. Ya bener dulu deh. Dari tadi ngoceh nggak ada mic-nya nih. Nggak kedengeran di tempat gue. Oh, denger. Oke. Makanya gue cek. Nah, ngomong-ngomong gue masih pakai ini, Wih. Masa itu kamu sekarang udah nggak ada lagi. Iya. Jadi kalau teman-teman kan suruh mikir, gue gila jimatnya ya kan. Padahal enggak, ini adalah kalung pembuatnya langsung samping gue ini. Asimetri. Meter, masa nggak Instagramnya? Udah nggak Udah udah diambil orang lain untuk ngejun duit. Oh anjir. Nah, ini sebenarnya bukan batu ya, ini sebenarnya bohongan. Resin ini. Jadi jangan mikir gue pakai jimat lah. Ada isian ada. Kalau jimat ada dompet. Iya, enggak lah. Lanjut dari sulap, terus dari sulap. Ya dari sulap. Nah itu mulai titik karir gue dari sulap. Gue kan otaknya cuan ya. Jadi gue tadinya berawal dari hobi. Gua nganggur sana sini kayaknya belum tahu gua kan belum dapat job lah sana sini akhirnya gua dagang sulap di taman itu ketemu Febri ketemu Reni ketemu Miftah terus siapa namanya Apri banyak lah kawan-kawan yang hobi sulap itu nah dari situ gua ketemu kawan-kawan dan kayaknya ini passion gua gitu karena begitu gua main sulap ramai bener di taman PBA awal itu PBA karena emang baru pertama juga kan iya maksud di situ kayak dulu kan YouTube belum bongkar belum ada tutorial kan belum ada pesulap merah belum jauh belum ada hubungannya kayaknya gua itu dulu belum ada YouTube tutorial jadi gue enak bener cari duitnya ya kan pokoknya inget bener gua waktu zaman Metro Fair itu gua sampai moto tuh nggak boleh masih ngumpul itu sampai lampu kan udah mati semua jam 1 atau jam 2 malam gitu gua nggak boleh pulang itu duit udah di kantong kanan kiri depan belakang kan itu wah main sabong kan itu enggak lah main 12 plus 1 iya itu masih koper iya enggak lah waktu itu ya itu gue main sulap jualan sulap dari situ gue bisa nabung akhirnya dan gue bisa menikah iya lu masih kepakai trik sulapnya kaki lo mana cok sama gue bisa ngecilin telunjuk jari kaki nggak kelihatan hilangin buku anjing itu caca di sini ada kayak ini ya pas teguh gitu ya podcast ya tapi kita laki yang iya masuk aja nggak apa-apa masuk iya wih lo lihat dari tangannya kan wih keker ya kita masukin tangannya aja ini cuma 2 di samping nggak ngopi nggak ngopi nggak ngopi oh nggak ngopi lo sekarang hidup sehat ya kamu ini nggak sehat lo pikir nggak sehat
Nanti lu kena ini. Penasaran sama Penasaran orang tukang kopi lu nih. lu bilang ini nggak sehat gitu. Sehat buat yang ngantuk. Karena kalau udah nggak sehat kan biar FYP kan sekarang makin banyak komen makin Enggak sih, sudah banyak yang kayaknya. udah banyak ya. Jadi nggak perlu tambahin lagi ya. Oke. Dari sulap, terus lu mulai dari mana tuh? Ya, Jual beli mobil awal. ya sulap terus Itu gua nyambi sebenarnya jual beli. enggak itu belum jauh kan belum jual beli mobil itu kan habis itu gua sembari jual beli HP kan sama Iya. peng dulu kan. Bagian HP. Ya. Kalau misalnya tahu ada apa sih jual beli HP Kota Metro. Nah, Jual beli dulu HP itu ya, grup jual beli itu kayaknya di Metro itu cuma 5 atau 10 Ya. guys. Dari zaman itu sekarang kan pasti udah puluhan ratusan grup ya. Ya. Dulu tuh enak bener gua jual beli handphone. Wah, zaman BB katanya dulu. BB awal. Zaman BB. Android G, Ya. Android ini apa? Apa? Lupa gua. Samsung ini loh. Samsung J. Bukan, belum jauh. Cem. Di atas Cem. Di bawah sih mana? Yong. Oh iya kan iya. Yang satu yang dua ya? Yang dua. Anjir Samsung Yong ya anjir. Keren banget tuh. Kita jual beli HP itu di Nah. basecamp-nya di Gang Yang Subur. subur ya kan. Pokoknya Jadi kalau misalnya kalau lo terima HP dari Ciko, dari gua, dari Peng, HP-nya jelek, ya harus sendiri namanya itu orang Gang Subur. Enggak juga gitu. Tadi penasaran sama Gang Subur. Emang chaos aja sih. Kamu podcastnya emang kayak Cari masalah ya? Waduh. ngomongnya dalam kusut loh. Sih enggak ya? Obrolannya kayak Ada. Next session ya. Ya udah, gue jual beli handphone, habis itu apa lagi ya waktu itu ya? Ya kayaknya gue kerja di Charlie. oh iya. Gue kerja di Charlie, gue jadi bartender ya, jadi kepala bar di situ. Berapa lama di sana? 7 bulan. Pokoknya dari Dari Charlie, awal Charlie. dari Charlie masih 2 bulan. Maka gue masih lantai masih belum di uni lah. Ciko ngikutin ini kok. Iya. Masih banyak penurun di sana. Lantai 1 masih dulu. Enggak. Ya, pokoknya gue kerja di Charlie, terus ya itu singkat cerita gue dipecat di situ. Dipecat gue anjir. Gara-gara gue sering main sulap di situ. Oh ngetrik. Enggak, gua kan tamu owner, kan owner punya tamu Chinese itu. Gua disuruh untuk menemani, untuk menghibur. Nah mungkin ya gua nggak tahu ya di depan gua manis-manis, teman-teman kok biasa lah. Namanya ya ini gua nggak, ini mungkin seuzon aja guanya. Tapi ini yang gua rasain di depan gua kayaknya manis-manis segala macam, tapi kalau di belakang siku-siku gua nggak tahu. Cuman yang gua rasain ketika itu kayak disambar petir siang hari. Iya. Armada. Iya. Nyanyi deh. Bertahan di sini. Gua suka lagu itu. Oh iya, salah ya. Oh iya. Gimana lagi? Bagaikan petir itu. Udah terusin aja ya, operasinya ya. Koplo nggak? Lagunya dikatakan siapa ya? Oke. Charlie, Tapi gua dipecat gua waktu itu. Nah Tapi itu. kalau yang istri lu mundur karena hamil kan waktu itu ya? Enggak bisa diterima kan yang lamar kerja bini gua. Ya kan masih ekonomi kan masih nggak bisa Ya, stabil ya. Ya jadi bini gua yang lamar gua nemenin. Tapi kata si apa namanya manajemennya, kenapa nggak daftar juga mas? Kerja di mana? Nganggur pak, yaudah daftar aja. Ternyata malah gue yang diterima, bini gue yang nggak diterima. Nggak diterima, cuma ikut training. Tapi abis training itu kayaknya dia nggak terima karena Dia gambar HRD-nya enggak? enggak, ngeludahin aja. Gue kira gambar HRD-nya. Enggak, waktu itu gue ngomong sama dan gue bilang kan, bini gue masih diterima kata gue, karena masih hamil 2 Lo bulan. nggak bisa giniin orang di sana kan? Enggak lah, kan gue sebagai suami tanggung jawab dan gue pengen bebas aja ngerayain. Enggak lah, ya pokoknya intinya biar gue aja yang kerja. Gue yang kerja, jadi bini gue adalah rumah aja. Udah, singkat cerita gue kerja. Dan owner gue tahu gue main sulap, gue sering main sulap. Mungkin ya itulah, mungkin ada beberapa ya namanya tim kerja kan. Gue jarang kerja sebagai job desk gue, tapi gue sering main sulap di situ. Padahal gue nggak genggam loh, gue dapet tip, gue beliin toko. Nggak pelit lah sama. Ya, pokoknya berbagi lah. Tapi ya di balik itu mungkin ada sosok yang nggak suka sama gue. Karena gue tuh nggak tahu apa-apa. Siang-siang itu gue pernah kerja, atau sore itu gue dipanggil ke kantor. Wah itu momen gua hancur lah. Gua sempat meredes air mata gua. Ini gua sharing aja.
Kala itu gue dipanggil, gue tanya, ini ada apa Pak Bu? Kayaknya kamu udah nggak bisa kerja lagi di sini. Loh, salah saya apa? Kata saya, alasannya apa? Ya ini saya mantau CCTV, kayaknya kamu jarang kerja segala macam. Kata saya, boleh dicek absen saya, boleh. Mana CCTV yang mana? Saya nggak kerja. Kata saya, yang kamu sering ini main sulap segala macam, ini itu. Akhirnya nggak bisa dapat dikasih kesempatan lagi. Intinya kamu kayaknya nggak bisa, hancur kali itu karena bini kan bunting, kan masih buat lahiran dan segala macam kan. Oh itu singkat cerita, bini gua OTW lahiran tuh hitungan minggu dan gua dipecat. Ingat bener gaji gua dulu 1.100.000. Wah gila, gua tangisin gaji 1.100.000 itu karena apa ya? Bagi gua waktu itu tumpuan gua tuh cuma di situ, gaji itu gitu loh. Anjir, tapi ternyata gua salah. Kalau gua masih bertahan di situ mungkin ya. Ya, gua mungkin sampai sekarang gitu. Karena ya soal itu sih ya, bukannya gua ngomongin kawan atau ngomongin membanding-bandingkan gimana, karena ada beberapa temen gue yang masih di situ ya hidupnya gitu-gitu aja. Ya sorry bukannya gimana-gimana, tapi namanya takdir dan rezeki orang masing-masing. Tergantung usahanya. Iya, cuman percayalah teman-teman, ikutin aja jalan takdir Tuhan. Jangan lu tangisin, yang penting lu nggak nipu orang, lu nggak curang, nggak usut sama kawan, insya Allah rezeki lu ada. Ngomongin orang kusut, nggak bisa lagi ya? Nggak boleh. Itu di segmen yang Balik lah. ini kan Perjalanan hidup. Nah udah dari situ gue dipecat, gue ngomong bini gue dipecat. Itu mau lebaran anjing. Wah, ngeri nggak lu? Lebaran anjing itu kayak mana? Hah? Lebaran anjing itu kayak mana? Bukan lebaran Idul Fitri. Oh. Ya, maksud gue emosi gue. Tahu nggak lo? Itu habis mencat gua, manajer sama bininya asisten manajer langsung resign dia. Karena ya story itu bukan yang gua so bangga, karena gua kesayangan salah satu owner di situ. Namanya Cipang Pang atau Cipang Pang lah. Dia salah satu owner yang baik sama gua. Karena waktu gua dipecat, dia memanggil gua lagi untuk gua balik, tapi gimana ya, gue udah ngerasa kayak aduh timnya udah nggak asik sih, udah nggak solid. Oke, tapi gue nggak ngomongin nggak ngomongin gimana ya, gue nggak klik aja kayak udah. Tapi sudahlah, kata gue nggak bisa sih, akhirnya ya udah gue nggak kerja lagi di situ gitu. Tapi asli itu waktu itu hancur bener, karena mau lebaran, bini mau lahiran ya kan. Iya benar. Lu bayangin, Awalnya banyak banget. iya kan, mana gue masih tinggal tempat emak ya kan. Nah, ya kan lo tau sendiri rumah gue depan ikan ada ayam. Ya udah akhirnya singkat cerita, tapi percayalah Allah tuh keren loh kalau mau nolong kita. Ya. Ini gue cerita lagi nih ya, lucunya nih ya, ini lucu, ini miracle di hidup gue ya. Keajaiban lo ya. Ya, gue waktu itu lebaran ya, sampai nggak mau keluar kamar gue. Anak mertua gue, ponakan banyak sih, nggak ada sanggup sih. Dan ini di gobloknya gue nih. Gue waktu itu punya duit 75.000 apa 125 lupa gue ya. Itu gue kasih gini, gue gocap. Itu lebaran pertama apa kedua gitu ya. Lu tahu kan gue nih goblok kan dulu ya. Gue tuh OTW ke dulu ada capsing kan ya. Ada capsing pokoknya ada ATM di situ ya. Bini gue waktu itu pengen banget kerja. Pengen punya mesin cuci katanya. Wah, duit dari mana mah kata saya. Ya kan beli beras aja bekas ya kan, makan pakai Indomie terus kan kata gua kan. Terus kata gua, "Lah, ini duit yang gocap lo pegang, ini gua ada duit segini ya. Gua mau gambling ini ya kata gua. Tahu enggak gua? Gua kan niat gua mau judi." Gua mau judi, waktu itu parah banget mau judi. Enggak gocap lah. Gua pengen gocap itu, gua bilang mau bini gua ada duit gocap ini kata gua. Gua mau ngapain udahlah, gimana sih kamu, yang penting kamu di rumah aja. Bilang aja sama bapak mertua kan, gua ada kerjaan di luar, gua nggak bisa lebaran nemuin ada. Kan malu gua, nyamungin kan gua nggak ada ya kan, cuma ada gocap itu. Tapi gua bilang duit enggak kan, KPM ini miracle banget ini hidup gua. Itu niat gua mau judi loh. Anjing gua itu kan niat mau judi, mau negatif lah ya. Jam 7 pagi gue udah keluar dari rumah karena gue malu ya kan. Jam 7 pagi gue ke mesin ATM, tau gak lo yang terjadi? Begitu kartu itu mau gue masukin, merinding gue anjing. Itu tahun berapa ya? Gue masukin kartu, itu tau gak di layar tulisannya apa? Silahkan ambil uang anda. Itu mau gue store tunai kan? Silahkan ambil uang anda. Tulisannya keluar tuh, merinding banget gue. Sering berapa dia cik keluar cek.
wah sesak gepok kali. Anjir. Dia kan duit gocapan semua segepok. Gua tengok kanan kiri, gua lihat sih, kan ada CCTV ya kan. Kebetulan waktu itu pakai hoodie. Iya. Ya namanya rebel kan waktu itu masih nakal lah gue ya. Jadi gua pakai hoodie, gua masukin, gua ini, terus gua ambil duitnya, gua masukin ke kantong hoodie gua. Tapi gua deg-degan dari situ kan, gua orangnya takut lah sama polisi karena gua punya memori kelam dengan polisi ya. Terus gua ke depan boleh, gua ke depan parkiran gua lihat. Oh nggak ada orang. Maksud gua kalaupun ada orang, itu kan baru sih Beb, biasanya Beb. Gua nggak tahu ya sistem ATM gimana ya. Gua masuk lagi ke mesin ATM. Gua naik ke atas yang arah ke store Chandra. Iya ATM Chandra. Nggak ada. Yang ada cuma bekerja, cuma beres-beres segala macamnya. Gua ke KFC gua lihat. Ya orangnya masih pada beres-beres semua, ngelap semua. Ini siapa anjing? ATM tuh masih di mesin ATM tapi nggak mau masukin gua taruh itu kan. Bismillah adalah gua ambil. Gue taruh, ATM-nya gue taruh kantong. Itu waktu itu belum ada tukang parkir. Gue turun, gue pulang. Kata gue, ya Allah, kata gue ini duit siapa? Kata gue, sampai rumah, bini gue senyum, gue kasih duit. Assalamualaikum. Ya bisa gue inget tapi gue, ya kan gak jadi gue main judi ya. Gue di hati gue judi aja. Padahal gue pikir tadi, habis balik ada nih gue main judi aja. Enggak, gue udah main judi itu belum jadi judi gue. Pikir gue kan kalau depo gocap siapa tau dapet 200 lumayan gue balik ya kan. Hasil judi ya kan, menang tangga ya kan. Nggak taunya duit kupon. Di otak gue, namanya gue gak pernah mikir duit gede kan waktu itu. Ini paling cuma 700 apa gopay lah ya kan. Jadi itu masih gepokan gue kasih bini gue. Duit mah katanya. Pegang gak gue. Dari mana kamu dapat duit banyak bener kan kalau itu kan? Ada lah udah katanya. Main judi lo ya, menang lo ya katanya. Enggak, udah kata gue itu udah pegang. Gue bisikin sama bini gue. Tapi ingat kata gue, jangan dipakai dulu kata gue. Ya karena gue takut ya kan, takut orang ini nyariin kan. Jangan pakai dulu kata. Ya udah, simpen dulu. Gue mau ke toilet kata gue. Dia itu duitnya, toilet, selain toilet gue. Berapa duit bang? 2,5 juta. Hah? Bener lu? Ya itu lagi yang gue. Astagfirullahaladzim, banyak bener duit ini. Gue deg-degan kan gue. Ya Allah, ini bener rezeki gue. Bukan nih kata gue. Takutnya kena kamera kan di ATM kan, nyariin gue kan. Gue tunggu seminggu itu. Jadi keesokan harinya, sering 3 hari gue balik lagi, tapi siang udah ada satpam, udah ada apa. Gue bilang sama satpam, Pak, gue beberapa hari yang lalu gue nemu duit kata Pak. Tapi gue nggak menyebutin angka nominalnya. Gimana maksudnya? Di ATM, dalam mesin ATM. Kok bisa? Dia tuh bingung loh. Kok bisa kata nemu duit ATM? Dia ngeliatin gue bawa, apa yang bobol kata gue. Enggak Pak, jadi gini Pak, pokoknya sih nemu duit ATM gitu ya. Kalau ada yang nyariin kehilangan duit, ini nomor HP gue. Ini fotokopi KTP gue. Karena gue takut kan. Gue cuma waktu itu mengharapkan orangnya datang ngasih duit imbalan gue lah, ya kan kayak gitu gue. Lebih, minus ya. 5 sih. Minimal dapat 300 sampai 200 dari orang itu yang ikhlas kan. Gue berharap itu aja. Dalam sebulan gue nggak nyariin kan. Nggak ada nyariin sama sekali. Udah gue gambling, kata gue pakai duit itu 1,5 juta buat beli mesin cuci. Berangkat ke pasar Meriam gue. Beli mesin cuci, ya Allah dari situ sampai detik ini nggak ada. Jangan ada yang ngaku ya. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya jadi waktu itu 2012. Nah, jadi kalau yang ngilangan duit di ATM 2012, tapi harus ada CCTV dari data. Karena duit gue sekarang udah ada lah. Iya, kalau duit 2 juta ada lah kan 10 kali lipat. Tapi oke, gue bagi 2 kali lipat. Karena udah nolong gue. Kalau nggak ada itu mungkin nggak ada yang sekarang. Asli, tapi sudah bakal tersesat di judi. Tuhan tuh keren, pokoknya Allah tuh keren. Ini gue asli itu nggak disangka-sangka sama gue pokoknya. Itu miracle gue. Yaudah itu tadi perjalanan gue. Nah, gue akhirnya gue pusing-pusing. Akhirnya, iya buka ronde. Gue buka ronde karena apa ya? Aduh, hilang. Enggak, tapi kepikiran bikin ronde itu dari mana sih kok? Iya. Kan gue pikir kan waktu itu cuma mau bikin depan ngopi aja, awalnya sama mie. Nah itu gue baca YouTube. Lihat YouTube, baca YouTube. Ayo lihat YouTube, aja nggak di HP, di warnet waktu itu. Warnet kan masih kenceng masih. Iya kan, di warnet gue lihat, gue klik usaha yang belum ada ya kan di Lampung. Terus gue lihat apa? Karena gue jujur aja gue tipe orang yang
nggak bisa bersaing sebenarnya. Gue ini, gue pengen cari yang sesuatu yang Beda. Gue tipe orang yang begitu, gue tipe orang yang nggak mau bersaing. Kalau bisa gue menciptakan yang inovasi berbeda kan. Nah itu waktu itu di Kalimalang ada namanya Wedang Ronde, tapi di sana tuh prasmanan, anak-anak kuliah gitu kayak anak-anak kantor, jadi ngambil sendiri. Tapi kan nggak mungkin gue harus pakai ruko kan itu. Nah gue singkat cerita gue mampir ke Kalimalang itu, gue lihat ya itu bulat-bulat ronde yang kayak cimol-cimol itu gue, wah boleh juga nih katanya. Udah akhirnya singkat cerita gue ngomong bini gue mau usaha kayak gini buat mama gue. Ya itu dari disupport sama gue. Mak gue tadinya kan nggak mau, wah susah amat, ribet lu udahlah jualan HP aja kata dia kan. Pelan-pelan insya Allah ada katanya. Udah akhirnya nekat lama, kata bismillah aja lah kata dia namanya ini. Ya udah. Wah pokoknya perjalanan itu luar biasa. Febri lah saksi gua. Pokoknya ya lu juga lah saksi hidup gua lah. Pokoknya Febri anak-anak stand up. Ya kan anak-anak band zaman dulu kayak Bimo, Rizky. Itu KBJ. Itu saksi hidup. Ya gua sih sekarang nggak kaya, cuman ya alhamdulillah cukup situ. Cukup lah, ada rumah, nggak kredit, ada mobil 3, terus ada motor 4. Enggak lah deh. Woi gaul, lo jangan bikin lo. Enggak lah. Enggak ada. Demi Allah enggak ada. Lalu dengar dari siapa, Pep? Itu ada. Enggak ada, Pep. Lu jangan gosip di banyak nonton nanti. Enggak ada. Mudah-mudahan enggak ada. Emang ada. Enggak, Allah enggak ada. Demi Allah enggak ada. Lu jangan bikin lo. Bandel itu. Allah. Enggak ada tuh ondel pakai jilbab yang ada. Ini masih kode bisa ada Yupro. Makanya dia jadi raja entertain kota Metro ya, wajar lah ya. Enggak gitu juga sih. Bisa pokoknya. Cuma lebih bisa ngeliat peluang aja sih. Peluang. Lebih ke sirik aja sama Febri. Dari sulap dia bisa jadi band ya kan. Gue gak mau kalah nih. Ya gue gak bisa ngerok, gue ngoplo. Tapi kita akuin kan, sulap di Metro itu orang nggak terlalu menghargai. Iya betul. Ya kan? Ya. Kita keluar alat, beli alat agak mahal loh. Iya. Makanya gue wajar kalau misalnya kayak jadi gue buzzer apa segala macam pada berhenti deh ya. Iya, betul. Tapi kan di luar alasan itu pasti kan ada yang kayak gitu nya lucu. Iya. Beli alat sulap itu nggak murah masalahnya. Iya. Mahal. Kadang kita mainin udah main sekali harganya 200 sudah cuma sekali main kayak gitu. Ya waktu itu. Belum kita bikin rutinnya itu permainannya. Trik-triknya, belajarnya lagi. Oh tahu ya kamu Tahu main sulap saya kan yang bikin rutin. Kamu main ini. Dia ide kreatif gua dulu. Karena gua buntu gua. Dia Sekarang selaku nggak jalan karena nggak ada dia. Iya karena udah bisa. Makanya gua lihat lagi dia kok nyanyi jalan. Udah nyanyi aja lah gua. Tapi kan dengan trik-trik lo sering lo pakai kan buat MC itu jadi jahit sendiri nggak sih buat lo? Gimana? Lo masih pakai trik-trik sulap lo nggak sih di ketika lo jadi MC segala macam? Enggak lah. Gua sekarang sulap itu di hidup gua bikin prestis. Gua mainnya ya bukannya gua sombong atau gua nggak lupa kacang ya maksud gua. Kalau dulu kan gua sering kafe-kafe nggak dibayar aja gua manggung loh, kasih makan ya Pep ya. Ingat ya di Brown Coffee dulu ya. Kalau di Bejos gua dibayar. Thank you Papi Dimas terbaik ya kan Bejos Cafe. Kita bagi rata sama dengan stand up ya. Enggak, gua beda bayarannya. Sorry gua bongkar nih sekarang. Kita sendiri. Sendiri gua Pep dulu. Stand up yang gini. Stand up. Ya, tapi kan stand up banyak masanya. Ya, kan ada uang kas kita. Oh iya benar. Pokoknya sebulan tuh stand up itu nggak lebih dari 5 juta lah minimal. Benar loh. Gila, tanya Usop. Wah, tapi lu ngasih berapa stand up? Si Usop kan sering minjem uang kas. Oh, anjing. Gak bercanda ya. Iya. Aku tabungan dulu Bang, tabungan dulu. Waduh. Lu dibayar berapa jual sama Usop besok MC? Wah, Gope kan? Sebenarnya ada. Ada lebih dari situ. serius lu. Udah lihat apa-apanya ya? Bor, Lu inget show terakhir itu kan? Yang di gedung itu kan? Iya. Yang sampai ribut itu Iya. kan? Banyak nggak? Banyak. Lagi ini Iya sih. Apalagi dia dapat duitnya kan untuk nyewa gedung kan masih murah dia. Oh ini. dia udah ngomong sendiri udah pernah dia karena dia ada dekengan. Serius lu? Iya. Bor, kayaknya kita harus schedule aja Bor kayaknya. Gua kayaknya nggak bisa Bor tanggal 30 Bor. Kayaknya sih nggak tahu. Lu salah lu. Gak mau gua dibayar gopek
Enggak lah. Nggak itu. Gue kalau mau stop, nggak dibayar nggak apa-apa. Tapi kalau Pokoknya- nggak transportnya begini. Ingat mobil gue boros ya. Mobil bunda kayaknya. Anjir. Aduh. Kemudian sama nasional komunitas agak susah kalau kita mau hitung-hitungan. Oh nggak bisa, nggak bisa. Karena Karena mereka tuh bareng-bareng. kita gede dari komunitas asli. Wah luar biasa. Kalau inget zaman dulu di Bejas, waduh. Pokoknya makanya gue sebenarnya ini next time harus ada Papi Dimas di sini. Iya. Ya. Gue coba hubungin dia. Pokoknya harus ada Papi Dimas. Papi Dimas, lu harus datang ke sini kita reunian. Iya. Telur susu sama mie ublek ya. Udah nggak ada kayaknya. Nah, kalau di Dimas bisa. Nah, Mie ublek itu. Mie ublek, Enak, wih, mie keren. ublek itu. Iya. Wah asli. Pokoknya aduh ya berangkat dari Bejos gue nggak ngilang-ngilangin. Iya. Gue bisa nge-MC pertama kali di Bejos. tempat kita belajar semua di sini. Itu tempat belajar semua. Ya kan. Ngalamin sih. Ya rumah komunitas. Rumah komunitas. Pokoknya dulu setelah Patrick Bejos kayaknya nomor 1. Iya. Dan di meter pun kayaknya nggak ada yang dia. Sekarang setelah terus nggak ada Nggak ada. lagi. Nggak ada. Nggak ada lagi. Iya, ya. Nampung. Nggak ada yang maksudnya Buyut komunitas di ngayomin Iya. anak-anak Iya. kreatif itu nggak ada ya? Terus ada kan di mana kafe di Metro yang tempat misalnya ada stand up-nya, ada musiknya, ada sulapnya, mungkin yang lain ya, ada bolanya. Oh iya ada. Ada lagi. Dan itu lo diarahin. Dan lo di diarahin. Kalau kita kan umpamanya kita main di mana, yaudah kita sekali pakai udah ada kayak pakai artis. Nah yang inilah doang. gue karena sedihnya gini Ale. Nah. Kayaknya anak dulu sama sekarang beda. Iya. Maksud gue mentalitinya ya. Iya. Kayaknya Ada dua kompetisi ya. Anak sekarang nih kayaknya dikit-dikit lucu kan. Iya. Ya. Iya nggak sih? Setuju nggak lo? Iya. Kalau dulu kan kita ada value dulu Iya. nih, ya kan ada ilmu yang Iya. kita ambil dulu kan di badan kita. Tapi sekarang anak sekarang nih kayaknya bisa main gitar dikit, Ya, kita. ya kan? Iya nggak sih, Bang? Ngerasain nggak sih lo? Zaman kita dulu, ya udah sih. Leslie Leman taman kota tuh pada duitnya. Nah, iya anjing iya Bang. Ya. Kita di taman kota main sulap, Bawa-bawa genset, solar kilir. Buenos gede gapan, bangun pagi. Anjing seru ya kalau Udah gitu. nggak ada lagi karena kita nggak bisa mungkin juga kalau sekarang kan semua pada punya kesibukan masing-masing Iya. juga kalau misalnya mau kita kumpulin lagi dari kayak dulu. Enggak, kalau anak sekarang oke enggak. Maksud gue yang gue omongin sekarang tuh Generasinya. anak-anaknya itu Gen Z sekarang ini mentalnya beda kan. Beda. Asli gue yakin Sekarang nggak beda. bisa dipres. Ya. Yang pasti. Anjing Nggak iya. bisa dipres. Anjing baper. Babi ya kan. Ngomong curang boleh sini ya? Boleh. Ngentot bener emang. Istri paling sering ngomong dia kan jadi Apa ya? Iya. Enggak, gue belum tanya Pep. Lu kemarin ngomongin gue apa lu sensor kemarin? Ya, gimana sih? Dari titit lu ngomongin gue. Ada. Yang ngomong ngajarin minum itu tadi. Oh ini minum. Ngajarin minum. Waduh ini nanti. Enggak bohong enggak. Iya. Enggak minum. Gitu kan? Beda. Beda. Enggak. Gue mau lihat tentangnya. Kayaknya gibahin gue lo kayaknya. Gue sampai demo sob. Sob, Febri ngomongin apa? Gue sampai kampung. Gue gak mau podcast sana. Enggak mau asik-asik aja. Enggak ada gitu teman. Kalau minum kan emang awal gua ngebel kan emang sama lo orang sih. Iya. Di atmosfer itu. Jangan ngomongin seolah-olah gue ngajarin anak lo bangsat. Memang iya. Anjing. Emang iya lagi. Ya kan jadi gue juga. Itu tuh Bukan judi seru-seruan. gua kasih tau aja. Apa? Dia selalu ngajarin dia minum tuh jari ya. Dia ajarin ke anak-anak kecil bawahan dia itu semuanya. Ah, udah lo Pep diputus sih. Kesehatan. Gue sekarang udah minum itu udah kena ginjal. Waduh. Iya. Tapi anak-anak kecil itu ngajarin anak kecil di bawahnya lagi. Nah, jadinya ke lu lebih gede. Itu beneran gua. Dosa MLM berarti. Iya, MLM sama. Downline Downline adonasi. Paling banyak donasinya dia emang. Wah, Downline dia banyak. tapi tetap gua yang kena. Iya. Ah, udahlah, jangan dibahas serem. Apa dari sampai mana tadi? Sampai Bejos ya? Apa itu? Nah, terus Gua belajar MC dari sana. ya terus akhirnya lo sekarang nyanyi-nyanyi. Ngapa kau udah mulai nyanyi? Selain rasa sirik lo itu. Metrofan lo kemarin lo udah kan ada banyak metrofan. Udah makan 7 hari yo. 7 hari ya? 7 hari nggak sih lo? Apa sih udah kayak gitu-gitu tuh ngapain? Mengapa apa lagi? Anak KM buka. Iya. Iya. Coba. Enggak kayaknya karena gua ganteng aja sih. Kotor jadi awkward gitu bro. Jadi males buat ampet. Sama mungkin suara gua bagus aja sih kayaknya. Enggak sih, kayaknya pas mentok emang budget. Enggak sih, enggak sih kemarin budgetnya. Di Metro Fair kemarin dapat 7 juta sih gua budgetnya. Kita nggak percaya. Iya sih, masa nggak percaya. Kita nggak berapa. Lu tuh nyunatnya berapa udah dari 7 juta itu? Ini kan on cam iya aja sih. Biar kelihatan keren lu.
Kok udah ketawa jok lu. Karena setahu gua, ini terserah ya mau apa yang ngelola atau yang apa mau protes mau juga apa. Setahu gua kan bayarannya yang tahun ini lebih sedikit daripada tahun kemarin. Enggak juga. Justru malah ini gue bukannya belain ya. Justru yang tahun kemarin, tahun ini gue langsung sama IO-nya. Kalau kemarin gue ada di bawah IO-nya tuh ada orang yang ngayat. Apa? Ini di rumah dulu ini kata-katanya jadi jurnalisa ini. Ini channel lain ini. Waduh, ya Allah. Di back. Kamu punya iklan emang. Iya. Emang kayak gini konsepnya. Red Bull bener. Ada admin kita kan. Ya, Kita lihat sendiri. Ya tapi lumayan kok. Maksud gue ya, ibu, yang gue jujur ya, kalau untuk nyanyi ini, gue emang hobi nyanyi. Tanya baby gue dulu ngapain di studio ya kita ya. Yang bikin goblok lah maksud gue ya. Ya kita dulu masih bisnis kayak gitu kan, bantuin teman kita kata-kata dulu. Ini sebenarnya klimaks imajinasi aja. Maksud gue suka musik, gue ngeliat orang konser. Nih gimana ya rasanya kalau ditonton orang banyak. Senang kan? Iya anjing suka banget gue ya. Iya kan. Dan awal itu suka kalau gue manggung pasti dia nyanyi. Pak Wali Kota terbaik. Kayaknya nggak cuma lu deh. Kalau Pak Wali, setiap ada yang main musik pasti dia nyanyi. Tapi dia klubnya gue kayak. Udah sih ya dan saya kamu. Dapat amplop lagi nggak? Kalau udah dapat amplop lagi tidak senang sama lu. Saweran. Ya pasti sih. Pasti saweran nggak tabung. Nominalnya berapa? Biar ntar orang bisa Yang di rekening apa yang di tunai nih? banyak sih kalau kayak gini. Enggak, tapi kemarin emang ya gue tuh nyanyi karena hobi ya kan, dan itu gue sering manggung itu ya karena apa ya, kebetulan aja sih. Karena gue punya koneksi aja. Sebenarnya ya itu tadi, lo kalau mau sukses lu banyakin koneksi sebenarnya sih. Karena kalau lo idealis nunggu orang datang ke lo karena lo punya skill, kayaknya susah juga sih. Itu bisa. Kalau sudah sukses. Iya, Bukan berarti dia itu jelek ya. nunggu viral dulu kan. Nunggu lu sukses baru bisa idealis. Iya, setuju. Ini setuju gua. Kalau masih miskin idealis. Kalau lo nggak butuh duit ya. Kalau lo sudah sukses nggak butuh duit lo bisa dia. Kalau ada lo miskin idealis. Nah itu makanya orang sering ngomong ke gua, lu apa aja kalau lu sabet sih ya kan, kayak MC sabet, nyanyi nyabet. Lo tuh oportunis ya, sama kayak gue juga. Iya, lebih ngeliat uang kan, kesempatan kan, karena apa ya, kalau hidup ya kata Febri tadi, kalau lu masih ke supermarket masih ngelihat mana yang promo harganya, lu jangan idealis sih maksud gua. Iya nggak sih? Itu maksud gua. Karena apa tuh? Cuma kayaknya nggak bisa nyalain juga, itu udah idealis sudah dari diri mereka sih. Iya sih. Ya Tapi kalau mau sukses ya nggak bisa idealis. Nggak bisa idealis. Susah. ya, ini gue punya satu sih pesan buat teman-teman. Lu boleh punya karakter tapi lu jangan terlalu idealis. Ya, lu boleh punya karakter tapi lu nggak boleh terlalu idealis. Harus bisa adaptasi. Harus bisa adaptasi. Iya, karakter harus ada. Ya kan. Misal kayak Lopo pun, ya dia punya karakter, dia pun nggak bisa idealis karena dia sudah mulai beralih ke digital. Ya kalau kan MC Lopo sekarang nggak boleh. ya kalau sekarang harus ngikutin masih berjuang di industri ya lo nggak bisa idealis kan? Harus ikutin pasar yang kasar. Masih. Dan kita kan podcast ini ngikutin pasar aja. Enggak sih kalau yang Enggak, ini sebenarnya project samping project aja kalau Hobi ya. Hobi. karena lebih ke nggak punya kerjaan ya kan. Ya. Tapi ingat kalau udah adsense keluar jangan berantem. Enggak Biasanya ribut. enggak tetap kok 70-30. Ini yang bikin berantem kayaknya. Enggak kan gua dari listrik kan gua. Tempat lu. Lu ngapain? Wifi gua. Dia makanya kita nanti tetap 80-20 pakai mesin itu. Murah lagi. 60-13. Sisanya kita ibahin aja. Oh iya. Alhamdulillah ya Allah. Makasih beberapa. Ya berdoa aja semoga podcast ini akan berkembang. Dia kan repot, ya kan? Biasanya tim itu repot karena duit. Sudah mulai banyak yang follow. Tapi tujuannya sebenarnya kayak gini kok. Kalau ngomongin masalah YouTube-nya berisik ya. Awalnya gue sama Galih memang buat ini tidak untuk apa namanya? Tidak untuk banyak gitu loh, maksud gue nggak untuk subscriber yang banyak gitu enggak. Yang penting orang tahu ada nih di Metro kita punya apa namanya media yang lo mau ngenalin lo gitu, tapi kita sama-sama naik yuk. Nggak cuma kalau kita kan terus terang nggak bisa kayak misalnya naikin lo apa segala macam kan nggak bisa karena kan kami aja belum naik, belum berkembang kan. Yang ada lo yang naikin kami. Iya benar sih. Gitu. Jadi lebih ke kami sebenarnya nyari
nyari tujuan untuk jadi medianya aja. Jadi ini gue nggak dibayar. Ya nggak ada lah bayarannya. Nanti kan lu bayar kan. Selama-selama kita jadi rokok lah. Kok tadi udah 20? Ya nggak apa-apa. Berarti kan nambahin. Ya berarti cepet lah. Kita gue balikin buat. Ya Ricky belum Ricky. Jagain depan Ricky dulu. Keamanan. Iya, selalu kan cepet lu lepas kan. Ini sebenarnya kalau Jebakan Batman di kamar. Apa? jam 12 lewat 5 kan ada orang datang biasanya. Minta gocap biasanya. Anjing ngapain ya? Karena Jadi pego. Ya berarti udah 10 menit. Yang podcast naik. Tapi keren. Maksud gua di usia lo orang tuh masih mau kreatif. Iya. Itu jarang loh. Ya karena nggak ada kerjaan dia. Nah, lo tau nggak? Ini gua punya quotes lagi. Orang sukses adalah pengangguran yang kreatif. nah itu dia. Itu Kalau udah kalau dia nggak nganggur, dia Nggak bisa kreatif. Iya. Karena kerja. nggak punya waktu. Nggak bisa bikin kaya juga kalau kerja ya kan. Iya. Gue sedikit ada idealis gue sedikit sini. Oh, ada. Cuma ada peluang aja. Oh gitu. Ya, gue tetap kayak gini, gue jalanin, gue tetap jalan, gue motor, gue bikin video, kadang-kadang syutingin video gue Oh, mikir lo, kirim linknya. Terus kami juga ini sebenarnya lebih mencari jadi MC sih, mau ngebantai lu sebenarnya. Iya. Dua berisik jadinya. Nah, makanya kita MC ini mulai. Sebenarnya besok tuh lo mau diganti sebenarnya. Makanya Cara kita besok itu ya. Sebenarnya. Tapi ya kita bilang, enggak lah nggak usah Ciko aja udah kan next player. Gopay nggak apa-apa bro. Udah ganti-ganti. Tapi 300 berdua loh. Lo gopay sendiri. Coba. Bor, tapi follower dulu masih kecil baru gedean gua bor. Yang nonton ada yang terus gua banyak baru tenang. masih biar kayak gitu. Enggak lah. Tapi kita nggak tahu ya besok kita katanya sih mau dibikin apa live podcast besok di sana sih. Podcast Kita punya stage sendiri buat aja. Nggak nge-review gua kan pasti. ya nggak jadi masalah siapa aja lah yang datang tempatnya Usop Nggak mau. jelek ini kita briefing Live itu rame orang. ya justru kayak gitu kok kita kan mau cari masalah aja kita kan Kita kan selalu memegang media kan. cari masalah kan Bor, kayaknya pas ada skin dia orang gua pakai pura-pura bela aja juga ya. Ada sesi dia orang kayaknya gua pura-pura bela. kan itu sih kalau nggak mau kalau mau viral kan harus punya masalah ganteng enggak tuh gue sama Galing nggak ganteng Biasa. apa lagi yang mau diambil ya masalah itulah ya kan Gitu ya. iya makanya ada masalahnya yang bisa diangkat nih Gua sih banyak masalah, cuman kayaknya nggak untuk dipublish ya. Tolong lah. Tapi pernah kemarin banyak masalah. Waduh, banyak banget es. Catatan utang gue mana ya? Catatan dong. Enggak, jadi lo kayak mana kok sekarang kalau misalnya lo mau ngebagi waktu lo? Iya. Nah, Lo kan kayak tadi sebenarnya ke kece dulu kan? gue ke showroom tadi. Ke kece dulu, habis itu showroom. Kan kayak misalnya lo harus ke kece, ya kan? Itu lo langsung nggak sih ke kece kayak mantau gitu? Ya enggak, itu kan yang kan ini CCTV kan konten di handphone, jadi kalau ya share gue aja. Cuman gue kalau ada event tetap ada standby. Cuman kalau kecuali kalau kayak Pak Wali kemarin nelpon suruh nyanyi, ya gue kesana gitu sih. Kalau lagi nonton lo mau datang nggak? Ini wali yang nyanyi kan? Wali murid sih maksudnya, bukan wali kota sih. Kalau ada kota sih datang ke Usop kan? Enggak lah, tapi tetap gua sebisa mungkin bagi waktu. Karena kan gua juga punya anak ini, ya kan. Jadi sorry buat ladies, gua bongkar status gua sekarang emang gua sebenarnya punya anak istri. Dua kan anak. Anak gua 2, bini 1. Iya. Iya. Satu ke dua. Anak 2, Iya. bini 1. Nggak dua juga. Enggak lah. Enggak lah, gua bukan tipe ini. Oh setia lah. Setia, Ini gua. istilahnya sampai nggak boleh kerja loh, dia kerja loh. Nggak boleh, jadi bini tuh di rumah. Rata banget ya. Gue jadi Nah, emang prinsip gua sama Ciko sama. Kita nggak mau istri kita yang kerja. nggak boleh. Kita aja yang kerja. Selain itu biar aman juga kan, bikin lo kan, dari gosip lo kan dia. Kalau itu sih gue yakin bininya sebenarnya udah denger. Udah kebal ini kecil. Kebal. Emang udah tahu aja bininya. Emang kan dia sih gitu ya. Enggak, dia tahu kalau lakinya itu setia. Iya. Kayak dulu ada masalah apa HP yang kena apa dibaca apa dulu kita. Oh, kalau itu sering. Ada yang fitnah-fitnah itu sering. Bukan fitnah sih itu. Fitnah, kan? Itu kan game itu. Itu dulu waktu gue jual runde. Iya. Emang ada hilaf-hilaf dikit lah. Kayak waktu kita mau jadi pengintai itu mau dibahas ya. Anjing, bangsat. Anjing, pribadi. Apa kan? Anjing. Aduh, anjing. Dulu gue sama si gue Babi, anjing. jadi ada yang cinta udah sama si gue. Mau kamu cerita, tahu kayak begini habis ya.
Karena gue dulu terus, gue bertahun-tahun hidup gue sama Pep. Makan di terberak tiap hari, pokoknya mana Pep? Gua kalau lu tempat gua, itu gua nggak ada bisa gua anjing jam 7 pagi anjing. Helm lo masih yang warna merah itu kan? Waduh Masih kan? ngentot. Masih helm. Itu kan helm paling kan sebenarnya. Dan maling dia taruh dia lupa. Jadi kalau helm merah yang dipakai Ciko itu apa sebenarnya itu? Udah nggak ada. Udah jual. Udah diambil orang Itu helm paling. Dan Joko merah. Gue mikir jawaban Itu helm paling kan? Yang paling empeng. Empeng bangsa. Sering ketemu gua di terminal deh. Anjing pengen. Sering ketemu gua Iya. waktu gua nyolot. Bayar denda berapa itu? Hah? Bayar denda berapa itu? Bocah. Gua enggak lebih dulu. Apa? Lebih dulu. Terus dulu maling sama gua sekarang. Ini gua ngomongin apa nih gua? Mana-mana anjing. Bukan. Ayo sebagai penjudi, sebagai penadah barang malingan. Dulu judi. Dulu jadi sekarang. Sekarang lah. Oh, beda jenis aja. Dari sini saya. Nggak jujur gua masih main sih, tapi Nah, ini kok tuh ditiru ya. ya terus ini justru sekarang ini judi online kayaknya Iya. bukan hal yang tabu ya. Tapi Iya. kan emang nunggu ini kan bansosnya kan. Maksudnya itu gimana? Iya kan, jadi kan sekarang ini kan ada pemerintah jadi Heeh. ngebuat undang-undang atau apalah Yang pokoknya berdampak yang orang-orang yang dari judi online. berdampak di online itu dapat bansos. Lu nunggu Pasti, betul. Iya, Daftar gua bisa. nanti ya lo ini aja, Jadi ngomong masuk aja nanti masuk aja. Enggak, itu takutnya jebakan. Bos, gimana bos kira-kira jebakan ya kira-kira? Udah daftar nggak taunya ketangkep udah ketangkep. Memang itulah Indonesia. Jadi lo mending melakukan hal yang tolol aja ntar lo dapat bansos. Anjing. Goblok. Nggak, tapi ini gua pesen emang banyak ya banyak lah lo pasti tahu lo punya teman yang kusut gara-gara judi slot gitu ya kan. Jujur gua main tapi gua pesan lagi nih buat teman-teman. Kalau main slot itu jadikan itu hanya hiburan. Ya. Jangan jadikan mata pencarian. Serius, karena kalau lo udah ekspektasinya duit lo menang terus lo punya target menang berapa, lo chaos di situ. Tapi tapi lebih baik nggak usah main. Lebih baik nggak usah main slot. Walaupun katanya bijak, itu emang nggak benar. Itu nggak benar. Itulah salah satu sisinya Ciko ya. Sisi tololnya Ciko ya. Ciko emang salah. Ciko salah di sini emang salah. Aku tentu kayak main judi itu dilarang. Dilarang. Makanya gua sholat lah. Gua tadi udah keren lo. Itu udah keren tadi. Gua gara-gara judi lo. Iya. Jangan judi. Iya. Tapi bener lo banyak yang kacau. Iya. Itu kan emang itu apa ya? Realita yang terjadi sekarang. Sebelum Gua aja kan jadi salah satu korban judi gua kan. Kok bisa? Lah, dulu gua nggak dibayar, orangnya kabur sekarang dia kemana? Wah. Janto. Yanto. Lihat Kameranya mati gak Yanto? Aman. Masih nge-record. Nah tapi tituk tuh apa maksudnya? Lampu merah. Bukan turun skater kan? Iya. Gak serius, gue jujur gue masih main. Iya. Tapi gue untuk jadikan hiburan aja. Paling ya depo gocap cepet kalah kapok. Enggak sampai 800. Enggak lah, Kalau gila. kapok kan gak bakal main lagi gitu. Kan Enggak. masih main. Ya maksudnya 3 hari lagi kalau ada duit sisa aja. Kalau di saldo ada ujung-ujungnya itu Udah lah baru. Gus. Udah gak nyaman aja. Stop lah main judi. Lu gak pernah, lu gak ingat apa? Apa? Dulu kita main judi istri lu ngusir. Wah. Gimana pakai lupa gue. Rumah mertua bukan situ. Enggak di rumah lagi dua-dua. Anjing. Lagi gini loh gua Ciko Keren sama bilang, aku. Pak istrinya. Kenapa sih? Lu ngurek udah. Yuk sini. Kabur gua mau kabur. Akhirnya nyusulin gua ke rumah sih. Akhirnya main di rumah. Babi. Ya Allah tolong. Ya Allah maafkan istriku. Itu tolong tuh masih ya. Tapi sekarang masih lo pakai nggak ini gitu? Apa tuh? Judi kayak gitu. Malah enggak, itu kan jam digital, slot itulah. Enggak kenapa? Biar aman kan? Biar aman. Ketahuan gini kan? Iya, nyumput tapi bini gua tahu gua main slot dan bini gua tahu gua orang bisa kontrol. Bisa kontrol. Karena apa ya? Ya alhamdulillah ya insya Allah lah jangan sampai gua kejebur kayak orang-orang yang tolol sampai jual rumah, jual tanah, jual properti, kendaraan dan lain-lain. Tapi emang lo nebar referan juga kan dari judi itu ya? Lebar sih emang lebar ya. Biar dapat ini kan kaki kan? Teman-teman referral gua 1301. Udah nggak usah. Nggak usah. Linknya Sita Saluna. Stop dulu ya. Kamera pertama mati. Aduh. 2 hours later.
rupanya kameranya overheat. Tadi ada deal-dealan iklan tipis ya. Alhamdulillah kita dapat iklan tadi. Iklan apa? Anu obatnya mau vape. Kopi kuda. Luwak kuda. Iya, kita terima sebenarnya kalau ada yang mau ada. Kan itu Aku terima ya? Terima. Kopi kecil enggak kopi kecil. Wah, udah enggak kayak lah. Oke, besok gue kirim 2 cup sedang ya. Gaji. Bisa join kok. Iya. Oke, terus kita bahas nih Ciko lagi. Apalagi? Terus kedepannya lu mau kayak mana, Bro? Jadi lu mau tetap mau di mana gitu maksud gua? Gua masih tetap menjadi seseorang yang bisa menjalankan semuanya. Bermanfaat karena bingung sih gua ya. Karena gua pengangguran dari tadi, caranya gaji gua. Kalau gua fokus kurang. tamak sih. Bersyukur aja kok. Enggak ingat dulu ronde cuma berapa. Tapi kan tetap bisa hidup kan? Tapi nunjukin gua gitu. Kita dulu cuma makan. Iya sih kalau kayak gini. Iya, bersyukur ada pujian itu bersyukur. Ya Allah, udah dapat sehari semalaman dapat duit 70.000. Gua judi kalah. Pulang balik 15.000. Enggak, ada cara kalahnya kalau dulu. Ya kan gua curang. Kan dia trik ya. Makanya kalau sampai pagi itu berarti gua kalah. Enggak mau bubar, tapi gua menang. Lo pernah ya? Kalau Lo pernah deh, apa anjingnya Ciko dia. Dia utang gue 300.000. Kita tuh dulu semua itu beli apa namanya? Anjing lagi, anjing. Kan masih dulu Mem. Di Wireless. Anjing. Itu harganya 500.000. Anjing dulu ya. Bisa pakai 300 ya. Itu dapat 5 biji. Ya kan? Biar kita tuh nggak megang naik maksudnya kan. 300.000 pokoknya Ciko utang 300.000. Zaman itu dulu lagi musim Getrich. Jadi diolah dia dimain di Getrich. Kita boleh dimain Getrich tapi nggak boleh pakai ini apa namanya yang gadu yang bagus ini segala macam nggak boleh pakai S plus apa pokoknya yang paling rendah kita pakainya yang C dulu kalau nggak salah ya. Iya Anjing habis. Jadi gua kalah jadi duit jadi lunas 300.000 tuh kontol nggak lu? Dan akhirnya sekarang rusak. Makanya anak kecil. Tapi nggak ada duit. Baterai gua sampai melendung. Udah lo kok kan kita bisa cepetan lumayan. Terus aja udah. Sampai ini masih sampai dicas-cas gak mau lu gitu ya. Tampangnya dia habisin di gate bisa sama dia. Kampang. Enggak ada utang lagi buat. Seru bener kali itu. Main judi tempat kayak di kasur. Ada almarhum bokap dulu. Padahal tuh mau tahu lah itu. Anjing. Gua seru banget. Gua kangen kamar lo itu. Udah dibobok ya. Serius Dibobok. Oh disambungin sama dia. Iya. Jadi gua kamar gua depan sama tengah. Sama kamar kalau sama iya Joni. Dia Joni. Di dalamnya dibikin kolam juga. Iya. Di dalam kolam jacuzzi gitu. Bisa nggak ditembak lagi? Gue pengen traumnya. Anjing, gue pengen main kartu 2000-an gitu. Wah panas. Ya Allah, seru banget kala itu. Tapi semua hal-hal yang buruk pelajarin ke dia semua ya. Enggak, gue diajarin dia. Nggak bisa ya kita tetap favorit ya. Kita fokus ke sini sama ke sana ya berarti ya. Nah jadi terus lebih enakan mana kok jadi? Enakan sulap, MC, nyanyi. Apa pelanti? Enggak, kalau yang itu kan udah sambil ya. Kalau yang di entertain kan itu. Kalau entertain kan Entertain ya. lebih enakan mana? MC, nyanyi, sulap. Koploan itu. Bingung gua. Semuanya bikin. Oh, ada satu lagi drummer ya nggak sih? Saya gua drummerin kompi tapi cover. Udah ini fokusnya juga. Udah tahu ya nggak jadi panjang dikit ya Pak. Malah kemana-mana. Ya, gua nggak bisa milih, gua jalanin aja. Enggak, kalau lebih enakan mana? Lebih nyaman lu. Lebih nyamanan mana? Duitnya jauh lebih banyak kan ini ya. Enggak. Perspektif lu di uang apa kenyamanan lu? Beda-beda. Kalau suruh milih, beda nih. Kalau milih duit, kalau di duitnya pasti kalau untuk saat ini ya sulap. Karena kan gue sekarang sulap itu gue bikin eksklusif karena gue nggak mau main di kafe. Ya even kalau gue main di kafe harus ada sponsor karena gue punya budget sekian red card gue ada sekian untuk sulap di kafe ya. Kalau biasanya kan gue sekarang jualnya sulap tuh di hotel, pokoknya di hotel-hotel lah. Pokoknya teman-teman jangan lupa follow Instagram gue @ciko_sanjaya. Nggak bisa lagi, nggak kapan lagi. Kayak ngilangin nama sendiri loh. Nama lu tuh banyak sih, Showbiz, Coki MC. Terus sekarang apa? Ciko Koplo. Ciko Sanjaya. Ciko Sanjaya. Karena bisa merambah. Kenapa nggak pakai nama asli? Ya keren sih nama gue tetap. Iya, lo kadang
kasih tahu nama lu. Oke teman-teman, nama gue bukan Ciko sebenarnya, nama gue Indra Sanjaya. Oh, Ya udah. Itu nama aslinya. Nama asli. Ibu lu seneng kan nih pasti kan kalau nyebut apa? Masuk TikTok kan? Mak gue nonton TikTok kan? Oh iya. Makanya kan dulu gua pertama kesana mau dibohongin dia ala sulap itu ya dulu. Masih itu kan Ciko, masuk kok Ciko. Indra. Bukan, alias Endro. Iya, Indra. Bro. Ya tadi rokok tadi. Oh ya, itu nih kalau untuk nyari duitnya di sulap sekarang karena gua bikin suatu prestis pasti udah tahu lah angka-angkanya, iya udah tahu. Cuman kalau untuk nyamannya nyanyi sama MC. Karena apa? Karena nggak bawa barang. Ya nggak ribet. Serius brother, kalau lo jadi pesulap lo ribet banget, lo bawa koper banyak banget alat sulap, udah gitu lo preparing, udah gitu lo harus mikirin koreonya, lo mikirin backsoundnya, ya kan. Habis itu alat sulap ini biar message yang sampai ke penonton tuh harus record kayak mana, ya kan. Pokoknya ribet kalau sulap, makanya gue nggak mau sulap itu sekarang bikin gue bikin eksklusif lah kayak kalau. Cuman kalau nyanyi kan bawa gitar atau bawa megang mic aja gitu ya. Kalau sekarang pasti lo jadi MC dangdut aja sih. Iya, nggak apa-apa. MC rap biasa. Kemarin gue ditawarin MC Or. Iya lah. Kata gue kalau mentok oke sih kata gue. Udah ya. Udah. Gak boleh ajarin ya. Udah ya. Gak denger kan apa yang gak ngomong tadi? Anjing kamu ya. Lu bikin prahara di rumah tangga gua. Nah, kan gua ini ya namanya buat relasi. Berrelasi. Iya lah. Dengan banyak relasi banyak apa itu? Banyak cuan. Banyak cuan. Rezeki. Sama kelompoknya, kalau kita lagi Bisa. bicara di daerah mana kita bisa gunakan tempat kawan kan. Iya, cowok dia. Ya. Ya kan kamu yang ngomong perempuan ya. Kalau taluk sana pasti lalunya. Oke, tanyaan jurang lu nih bahasanya. Cuma ngomong kayak gitu doang sih. Iya. Ya. Itulah. Tapi ngajar lah di nyanyi dan jadi MC ya. Ya, sekarang ya gue jalanin aja kali. Ya. Tuhan mau ngarahin gue kemana, gue ikutin. Seperti kata John LB, jangan ngatur Tuhan. Oke. Ya, jadi kita ikuti aja. Ikutin keinginan Tuhan. Yang penting satu, jangan kusutin kawan. Jangan kusutin kawan. Ya, lu mau kusutin orang lain boleh, tapi jangan kusutin kawan. Lo mau masuk ke obras nggak besok? Kita mau bahasin. Pokoknya seru pokoknya. Obras. Kita kan ada segmen obras. Oh boleh tuh. Boleh ya. Julit-julitin kawan boleh. Oh, itu emang sih julid semua. Oh ya boleh, gua mau tuh kesini. Gua lagi minim musuh sih, lagi pengen banyakin musuh aja. Karena di Meter kita tahu yang paling banyak musuh siapa kan? Siapa? Oh, Iya ya. iya, dia tahu sih. Tahu sih ya. Oh. Ciri-cirinya pendek gondrong. Iya. Udah enggak lagi gua. Oh, enggak. Sekarang lagi banyak musuh yang lagi kabur ya. Anjing. Spill dong. Iya. Mending lo besok gabung sama bapak-bapak aja. Bukan bapak-bapaknya, kita punya segmen untuk bapak-bapak. Obras namanya. Obras mas. Itu ada. Ada. Nanti ketemu situ, ketemu Losong, ketemu Cecep. Siapa tahu ke mau memfasilitasi kita tempat aja. Oh, boleh. Jadi kita sowan ke sana. Kita ke sana. Terus kita siapin sama. Tapi jajan kan? Ya jajan lah, ya kopi aja jelas aja. Orang Kopi 35.000. Orangnya, ya kan kami beli kopi 1, orangnya 4, lalu tambah kita 3. tetap support gue ya. Iya, Anjing, tetap kalah ya gue. kalau biasa beli kopi 35.000, 60. 13 tadi. Oh sama aja, 20-an. Tapi kurang. Gitu ya. Hebat sih kalau kita bikinnya gampang. Dan partner MC lu sekarang siapa sih? Siapa ya? Gue random aja sih. Siapa yang mau? Yang paling seru. Kan awal gua tahunya lu sama Wendy. Wendy, tapi Wendy kan sibuk kerja, dia kerjanya jauh tadi mana tuh di Lampung Timur apa, jadi susah lah untuk. Biasanya gue tadinya Wendy, terus Rido dulu. Oh itu ada dia. Terus kemarin sempat sama Keling. Iya, sekarang sama Keling. Tapi ya Keling kan sekarang udah kerja juga, udah usaha jadi bos sepatu juga kan dia. Ya udah akhirnya solo aja sekarang. Kalau balik kamu di sini tadi, udah tadi kan ngobrol sama tandeman baru lu. Siapa? Lah, Joko Medi. Bisa Medi. Oh, Udah enggak usah. kalau gue dapet kopi kan 25 oke ya? Oke ya. Suka sih goblok. Enggak, dia tuh di lokasi Smith bungkusnya udah seneng dia. Yang warna hijau. Kalau enggak Manchester.
Wah, anjing omongan. Tolonglah. Kalau memang lagi banyak duit, kasih mama muda 2 bungkus. Mama muda. Tuh udah seneng. Mami. Wih tahu. Mami baru. Seneng bener dia. Kalau Oke itu kan. Oke lah bisa gua aja. kalau mau lebih dia oprus lagi ngomongnya menara. Sama Habibi. Ada beberapa Habibie. Baru rokok Habibie kayak Camel. Serius aja coba bakal punya. Jadi ini bahas masalah rokok yang legal. Ya itulah ya. Jadi itu banyak. Jadi kalau awal dulu apa kok? Pertama Magic. sulap, dari sulap lari jadi bartender. Tapi tadi gua bahas yang di bartender. Tapi dulu kalau gua ngerung di Charlie, sih gua suka ini. Jadi gua suka setan musik gua. Room sekian. Bukan ngecek lo minta anjing. Orange juice kirim. Room sekian, guys. Kirim doi. Orang dalam ya? Orang dalam. Sampai orang dalam itu paling enak ya. kasirnya apa pasti nggak beli jajan kan dia. Kita keren loh. Kan Maya. Salah nggak modal kamu. Loh, bukan modal lah. Ngerung 2 jam. Dia kan udah invest kan belum alam magic. Wah, banyak betul habisnya. Kalah banyak. Tapi untung gua nggak beli dompet api. Masih ada tuh biaran sebelumnya. Tapi gue sekarang pengen main sulap di jalan aja. Gue pengen sulap di jalanan tapi ya maksud gue tuh gue pengen ngasih miracle ke kayak Anak-anak. bukan maksud gue kayak bapak-bapak yang becak ngelamun gitu. Maksud gue hiburan. Iya, gue kasih hiburan gitu. Maksud gue pernah lihat sulap nggak gitu maksud gue. Apa reaksi dia gitu. Gue harus tahu ini YouTube kok enggak ya. Gue tahunya itu aja sih. Enggak ya. Ini nggak usah. Nggak usah. Nggak ini juga kok. Orang udah nggak ini juga sama sulap. Tapi tahu sendiri kan reaksi orang kalau main sulap. Cuma gitu doang kan. Nggak kayak dua orang bilang, Ya, cuma mental lu yang kebentuk nanti ya. Tapi makanya gue nyari bapak-bapak yang orang-orang dulu, bapak yang masih apa yang muli-muli gue samperin. Tapi habis itu lo kasih duit kan? Kan lu. Oh gitu ya. Boleh sih itu ide itu boleh. Sedekah ya kan. ya ngapa nih? Tapi gue pinter gibahin bu. Sedekah dikontenin. Oh. Menurut lu gimana sih kalau sedekah dikontenin? Kenapa malah nanya kan? Ya makanya bisa ngapa lo yang cerita apa kan? Ini malah menjelaskan dari awal lo tujuan itu mau menghibur dan mengasih sedekah. Nah itu emang Itu lebih baik kan? Daripada orang dibalik dulu kan? tujuan gue itu sebenarnya itu. Gue sebenarnya pengen sedekah. Misalnya kalau gue menang sholat gue sedekah. Enggak lah ya. Enggak. Sudah dari ajudi dari Lukman lo sama dia. Karena ngapa nih Jackson kalau bangun ini sulap? Kemarin kayaknya Nasana sempat main di sana. Ya, sulap itu tadi kan gue bilang tadi sekarang sulap sekarang nggak kayak dulu. Kan di YouTube kan ada sendiri tutorial bongkar sulap kan, olol itulah ya. Ya Kan? nggak jadi masalah lah sebenarnya. Iya sebenarnya masih ada sih. Cara orang nikmatin sih Bor. Kalau kita kan kalau mau gimana pun mau produksi kita kan pura-pura di Indonesia, kita tetap bisa nikmatin gitu. Dulu kan kayak gitu juga sih, dulu kan gitu kan. Kan lu ingat nyari combenya dulu. Kalau kata kita ada combe aja tua. Tapi teman-teman kalau ada yang mau belajar sulap boleh hubungin gua lagi cari regenerasi gua. Emang itu seninya di situ kan, sulap itu kan. Gimana orang nikmatin yang kebawa dengan suasana sulap itu? Ya sulap itu udah jelas bohong. Iya, Udah jelas jelas bohong. Sulap kan dibalik palsu. Iya. Enggak juga sih. Coba lah. SULAP. Palsu. Enggak lah. Palus lah. Iya. Iya lah. Ngeroketin. Oh iya juga. Palus. Nah, kalau bohong diri lu sendiri, bohong diri lu sendiri. Seneng bener lu ini kok. Kalau mau baca dulu aja bohong diri lu Oh, sendiri. nggak usah, jadi gue nggak perlu regenerasi lah. Gue tarik lagi ngomongin gue, udah. Cuma kita Jadi generasi main sulap aja udah kamu orang. belajar sulapnya nggak seru soalnya di balik pohon ya. Anjing, apa di balik apa bangsa? Pepet jagain apa gue pepet. Nah, belajar sulap di balik pohon. Asli. Tapi ada loh suruh-suruh orang-orang yang klien-klien gue yang kadang-kadang masih inget kan? Masih ini dulu yang main sulap tau kamu. Ya Allah. Gue cuma bisa jawab you are legend. Wah, berarti orang taman nih. Iya kan tau gue sulap di taman ya. Bangsat ya. Lo kalau di musik itu punya lagu? Punya. Gue gitar. Mana kita cari? Ada tapi ada lagu ya. Ada sih, tapi oke. Boleh kamu ya? Boleh. Oke. Nah, sekarang kita tinggal dulu. Nah, oke, kita tinggal. Nggak gitu loh ya. Nah, oke, biarin lo main sendiri. Nah,
masa ada session kayak gini sessionnya. Kau bisa nyanyi ya? Serius ini? Iya. Ini gue nyiptain satu lagu, udah lama banget sih, tapi belum sempat gue rekod. Sempat gue rekod tapi abal-abal sama almarhum Chandra dulu. Ini lagu ini dulu ketika bini gue nanya, "Pak, ketika lu nanti sukses, lu ninggalin gue enggak?" Gue jawabannya, tak mungkin, tak bisa. Bila kau bertanya, aduh, pujinya lupa kan? Komedi, dan sebenarnya komedi deh ya. Komedi. Oke, gini deh, ketemu. Maaf banget. Bila kau bertanya, apakah ku meninggalkanmu? Tak mungkin, tak bisa, karena hanya dirimu yang ada hatiku. Tanyakan pada langit, tanyakan pada awan, aku akan selalu menjagamu. Tanyakan pada bintang, tanyakan pada bulan, aku akan selalu menyayangimu. Kau yang ku sayang, kau yang ku cinta, hanya engkaulah yang ada di hatiku. Kau yang ku Thank you ya, gue udah mulai datang ya. Nanti kan udah dipotong, nanti kena copyright malah sama YouTube bro. belum ada. Ini belum selesai. Berarti lagu pertama promosi yang kita lakukan, baru ini kan dipromosi lagu ini kan? Iya. Masa ya, tanyakan pada langit ya. Tanyakan pada langit, tanyakan pada awan, aku akan selalu menjagamu. Tanyakan pada bintang, tanyakan pada bulan, aku akan selalu menjagamu. Oke, thank you udah mau nonton versi kali ini ya guys ya. Tanyakan pada Jangan lupa subscribe, like, dan follow Ciko. Ciko ya, Xiaomi. gua ada satu lagu lagi. Cewek matu ya, cewek matu ya. Udah, coba. Asik loh. Coba. Ya nggak usah, males pak.